Nanti kita bahas lagi lah kalau emang permintaan teman-teman ada ya. Ya udah pasti. Kemudian selain burung puyuh, nih yang banyak sekali nih dari kelompok pet animal ini dijadikan dari kelompok aneka ternak ini Jadikan pet animal. Itu adalah kelinci. Bener. Kelinci. Tapi sebelum bahas kita kelinci, ada lagi termasuk aneka ternak, tapi ini jenisnya agak lumayan, mungkin ada 2 lah. Dulu pernah ramai itu marmot. Marmot juga ya? Marmot postur tubuhnya mirip hamster. Tapi dia agak gede dari hamster. Iya. Lebih kecil dari kelinci. Iya. Itu aja. Itu betul. Udah hampir lama ya udah nggak pernah orang membicarakan marmot ya. Iya. Marmot ini memang bagi sebagian orang mungkin agak geli ya. Iya. Karena posturnya mirip-mirip tikus, panjang. Ya mirip hamster lah, cuma lebih gede. Hanya ini sebetulnya dulu pernah digalakan oleh pemerintah itu sebagai alternatif sumber pangan hewani, protein hewani. Ya, karena termasuk sama dengan kelinci dong ya? Iya, karena postur hidupnya sama dengan kelinci, cuman postur tubuh. Termasuk binatang nanti kelinci teh mengerat. Iya. Mengerat. Karena kalau dilihat dari giginya sama. Gigi, cuman yang terkena kan gigi kelinci, enggak gigi marmot. Udah 2 sama gede. Nah itu marmot. Pernah rame lah dulu marmot itu. Mungkin sekarang juga masih ada sih, cuman nggak rame. Nggak rame kayak hamster malah ya. Iya. Hamster banyak karena tadi mungkin karena posturnya lebih besar. Hamster kan cenderung dipelihara oleh anak-anak kan. Iya, lucu kan dia dikasih mainan, kandangnya juga dan wow, berarti tadi apa? Merpati, burung dara ya, kemudian burung puyuh, kemudian ada marmot dan kelinci. Nah ini kelinci nih. Kelinci ini sangat potensial kan. Ya. Sobat Tani, Sobat Solena. Saya ulangi, ini sangat potensial. Pertama, bisa dijadikan sebagai sumber protein hewani. Berarti pangan ya, tapi dia sebagai sumber protein hewani. Karena memang ada daging kelinci Mungkin pernah dengar Kang Dani di kota Lembang, Jawa Barat. Ya, betul. Itu kan berjajar tuh. Wah, daging kelinci, sate kelinci. Itu dia, daging kelinci, sate kelinci. Dan kalau ngelihat dagingnya itu mirip ayam. Bener Kang, putih. Bener Kang. Tadinya saya sebetulnya gini Kang, waktu saya ke Lembang pengen nyoba tuh, tapi saya sebenarnya nggak mau ngeliat kelincinya gitu. Saya kadang-kadang juga, kalau lihat kelinci terus makan daging kelinci ya. Akhirnya saya beranikan diri dan ayo nongkrong di situ kan ada sate kelinci. Benar Sobat Colenak. Begitu saya makan, asa terpercaya ya daging kelinci. Iya, memang. Jadi udah kayak ayam. Mirip ayam. Istilahnya apa ya? Ingat nggak waktu di Pemalang kita di hotel hujan-hujan, daging kelinci kita makannya. Daging kelinci juga itu. Kayak ayam. Ya Allah. Mirip ayam lah. Artinya, ya ini saya katakan tadi, Sobat Tani, Sobat Colenak, potensial sekali untuk dijadikan usaha ya. Dari ternak kelinci ini. Kang, susah nggak pelihara kelinci Kang? Ya susahnya di mana ya, nggak susah. Ya karena mungkin karena aneka ternak, kemudian kita tidak membutuhkan lahan yang, kecuali kalau kita emang berusaha untuk besar kali Kang ya. Di rumah bisa menjadi hiasan juga, karena jenis-jenis kelinci ya banyak juga banyak. Ada yang saya pernah memelihara, mengambil atau beli lepas sapi. Iya. Umur 3 bulan. Dan ini Sobat Colenak, kalau mau membeli kelinci bakalan, mau dipelihara lah, harus sudah lepas sapi. Harus sudah lepas sapi? Iya, minimal umur 3 Kenapa, bulan. Karena kalau belum lepas sapi, rentan mati. Karena mungkin asupan susunya mungkin dari induknya belum maksimal. Belum maksimal ya. Belum maksimal. Jadi harus yang sudah lepas sapi. Jadi sangat rentan lah. Kalau itu termasuk itu ya trik ya, kalau mau beli ternak jadi kecil dia harus lepas sapi. Lepas sapi. Kira-kira umur 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan.
nanti umur 3 bulan itu ciri-cirinya apa? Nah, kita bahas di Kita bahas di usus mungkin ya. Sekarang kita ngebahas apa aja sih aneka ternak itu ya. Nah, di kelinci ini, jadi tadi selain sebagai sumber protein hewani, ternyata sekarang sudah banyak juga itu kan ada kulitnya kan? Oh iya betul. Kulitnya. Nah, itu sudah banyak digunakan untuk bahan baku kerajinan. Wow. Mungkin Kang Dani pernah beli untuk anak-anak gitu apa namanya? Kendang kecil. Itu kata kulit kelinci itu. Oh, jadi ya yang Karena kalau kulit kambing terlalu atau kulit gede domba, dan mungkin kebaginya terlalu tebel. Itu biasanya untuk anak-anak gitu loh mainnya. Iya. Atau untuk ditempel di rumah gitulah hiasan gitu. sama ini Kang, pakai topi. Itu bulu-bulunya itu. Bener. Memang ini yang sudah ramai ya di sentra-sentra kelinci sih. Iya. Salah satunya ya di mana? Lembang. Lembang lah. Pokoknya daerah dingin saya lihat tuh. Jawa Barat. Nah, ini di Indonesia nih harus dikembangkan nih sobat ini sobat calenak nih anak-anak milenial, terutama untuk daerah-daerah wisata lah. Itu bisa menjadi ekonomi kreatif Kang. Betul. Ekonomi kreatif nih. Betul. Pak Sandiaga Uno, Pak Mas Menteri nih ya. Galakan itu. Galakan. Jadi memang beberapa. Kalau saya tahu kelinci itu Kang dari mulai dagingnya sekarang ame kulitnya ya, itu bisa dibikin untuk pemasok bahan-bahan, mungkin bahan pakaian, bahan bisa topi jadi, pasti nanti akan ketemu lah. Kalau bahan baku kulitnya banyak. Seperti dulu kan jenis pakaian jaket kan tidak se-booming sekarang Garut itu, ya kan? Oh benar. Begitu domba Garutnya populasinya sangat luar biasa. Terus proses penyembelihannya juga banyak. Kan ada teknologi yang ngikutin untuk memanfaatkan kulit. Limbah kulitnya itu dipakai. Betul. Itu udah Garut sekarang terkenal kok. Makanya jaket kulit. Karena saking banyaknya tuh ya populasi. Mudah-mudahan kalau kelinci, saya yakin Kang. Yakin betul. Itu sekarang aja udah ini pasti itu. Ya ini mesti benar-benar pemerintah mesti perhatikan juga. Artinya dampaknya dari kelinci itu kurang lebih hampir sama nantinya kalau saya melihat sama dengan domba Garut. Jadi populasi banyak, dagingnya dimanfaatkan untuk bahan pangan sebagai sumber protein hewani. Nah, kulitnya bisa dimanfaatkan untuk menunjang tadi ekonomi kreatif, kerajinan. Dan ini apa kerajinan? Oh, itu luas banget itu ke pariwisata. Iya. Ke pariwisata. Ini coba di Garut sentra-sentra kan banyak. Iya, betul. Nah, ini jangan Garut saja nih. Harusnya ada daerah-daerah lain di Indonesia yang bisa seperti itu ya. Jadi kalau bukan memodifikasi nyantol Garut ya naon lah. Apa namanya? Ya meniru jadi belajar dari Garut lah, belajar dari Garut. Ya, tadi kan Akang bilang daerah Lembang itu banyak kelinci yang tenang. Terus kalau di Malang di sana Kang, pujon Kang. Benar. Saya pernah ada tuh banyak pujon di daerah Malang. Ikan di Indonesia tidak yang dataran tinggi hanya tidak di Pulau Jawa saja. Banyak. Mungkin Sumatera ada. Mungkin di Kalimantan juga nanti teknologi pasti ngikutin meskipun sebagian besar dataran rendah atau panas. Mungkin di Maluku, mungkin di Nusa Tenggara, mungkin juga di Papua. Itu bisa dikembangkan lah dengan kelinci. Ini harusnya antara Pak Mentan sama Pak Menparekraf ya. Mas Menteri Sandiaga Uno bisa berkolaborasi untuk mengembangkan kelinci yang nantinya ke ekonomi kreatif. Wah, keren Kang. Dan itu juga bisa tadi karena mudahnya tidak membutuhkan lahan, kemudian jadi estetika taman, jadi kelinci itu saya lihat dari bentuk-bentuknya juga. Dan ini satu lagi, dari sekian pet animal yang disukai oleh anak-anak, yang paling dominan itu di Indonesia ya. Di Indonesia itu kucing. Anak-anak dan orang dewasa ya. Nah, itu katanya ada dampak negatifnya dari kucing ke anak-anak. Nah, penggantinya katanya udah aja kelinci. Makanya anak-anak suka ya? Iya, karena kan bulu-bulunya kurang lebih sama dengan kucing.
Cuma bedanya di segi apa istilahnya ya, jinaknya agak lain memang. Kalau kucing memang udah pada jinak lah ya, ada jinak. Kalau kelinci agak kumahanya. Ya mesti dijaga gitu, jadi bisa kemana-mana dia takutnya. Ada cicing. Kang, ini kayaknya dari masing-masing aneka ternak tadi, kayaknya bisa jadi kita pembahasan masing-masing, Kang. Ya. Nanti mungkin Yang jelas dari 4 yang kita sebutkan aneka ternak, yang puyuh sudah ya. sudah banyak lah yang komersil. Kemudian merpati juga sudah, meskipun di tempat-tempat tertentu atau daerah-daerah tertentu. Enggak, kalau burung dara kan ada ayam goreng burung dara. Astagfirullahaladzim. Itu makanan. Nih sobat celenak. Jadi apkiran burung dara balap. Iya. Sekarang dimanfaatkan untuk konsumsi. Itu juga menyumbang sumber protein hewani. Betul. Dan itu ternyata dagingnya, wih enak. Saya pernah kalau makan burung dara. Enak bener. Nggak dibilang burung merpati. Iya. Nah itu kenapa ya? Ya kenapa ya? Indonesia tuh. Karena kalau goreng burung merpati sama dengan itik dan bebek. Iya ya. Apa bedanya burung dara dengan burung merpati ya? Kalau udah masuk ke restoran jadi goreng burung dara. Bisa jadi. Aduh Kang, ini asik sekali nih. Gini Kang, mungkin kita bahas nanti Kang. Saya pengen bahas burung dara. Apa aja jenisnya, macam mungkin nanti pasti ya, karena nanti kita bahas sobat Platina. Kemudian tadi kelinci, puyuh, dan marmot. Kita bahas masih apa? Mudah-mudahan kita emang sengaja kita batasi nih karena aneka ternak itu nggak semuanya ternak. Jadi teman-teman dari podcast kita yang materi tentang aneka ternak ini ingin memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat urban, ya, bagaimana mau berusaha tani. Tetapi dia tidak punya lahan, juga dibarengkan dengan mungkin pekarangan, terus ada kelincinya, dan padahal dari masing-masing ternak itu tersebut bisa menghasilkan pendapatan dan usaha yang mungkin akan berkembang dan bisa menjadi mata pencaharian yang bagus. Jadi dari empat jenis lah yang banyak diusahakan oleh peternak, sobat tani, sobat celenak. Kalau burung dara, burung merpati atau dan puyuh itu kan pakannya beli. Iya. Beli. Meskipun bisa buat sendiri lah, tapi bahan bakunya kan beli. Kalau kelinci, marmot mah tinggal ngarit. Oh iya. Ini kan? Banyak itu banyak tanaman-tanaman. Cuman memang saya diberi masukan nih, bocoran dikit lah untuk ternak kelinci nih terutama. Jadi ada jenis rumput yang nantinya akan memperbaiki kualitas bulu. Yang di sekitaran sini, Bogor mungkin daerah lain juga banyak lah, cuman namanya berbeda. Ada yang namanya sintrong. Itu sintrong. Ada lagi, lupa. Ada satu lagi lah. Nah, karena saya pernah punya, jadi saya ingat saya pernah ngarit juga buat kelinci. Jadi ini Kang Dhani, jadi aneka ternak ini sangat potensial dikembangkan untuk dijadikan pet animal. Oke, sip. Jadi ya itulah ya, jadi bisa jadi dia usaha tani dan juga binatang peliharaan yang konotasinya akhirnya jadi hobi. Ya, betul. Hobi tapi akhirnya juga bisa menghasilkan. Pasti menghasilkan duit. Bisa menghasilkan tuh, bahkan ya. Kalau kita bahas lebih lanjutnya ada kelinci hias, mungkin harganya bisa lebih mahal dan macam-macam. Wah, Kang lihat ini. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat nih obrolan kita. Dan terakhir Kang lihat nih, teka-teki nih. Kenapa lambang Playboy itu lambangnya kelinci? Kayak ngomongin tadi teh, mau ngomongin itu. Ayo coba Kang lihat. Ini mah intermezzo nih, belum saya tutup. Tapi sebelum ditutup nih, Kang, saya juga heran. Ada beberapa hewan yang jadi korban. Korban logo. Penyakit apa nih? Kaki gajah. Gajah korban. Terus orang yang tertuduh kambing hitam. Kambing jadi korban. Sekarang ada lagi Playboy. Kelinci. Lambangnya kelinci. Terus tadi apa yang darah tuh? Merpati non? Merpati, jinak-jinak merpati. Kenapa nggak jinak-jinak burung puyuh? Atau jinak-jinak ayam? Kang. Terus kenapa kelinci
tidak lambang apa tadi? Ya lambang Playboy. Playboy kenapa harus kelinci? Coba? Nah, ini Kenapa kayaknya gini kan. Bayawak gitu? Kita nggak usah jawab. Oh iya. Tapi nanti kasih komentar di channel kita. Nanti saya akan kasih giveaway. Hadiah. Kenapa lambang Playboy itu kelinci? Oke, Sobat Colenak, ya kan ngeliat ya? Siap. Komentar, kolom komentar itu jawabnya apa dan itu ada ininya loh, ada jurnalnya, ada ilmiahnya kan. Ada ilmiahnya betul. Jadi jawab ya. Nanti saya kasih giveaway. Tapi rahasia giveaway-nya. Oke. Oke, ngeliat ya. Siap. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Sobat Colenak. Amin. Dan sampai ketemu kembali di Colenak berikutnya, episode berikutnya. Mudah-mudahan tetap sehat Sobat Colenak dan salam Colenak. Salam Colenak. Ngopi dulu. Ngopi dulu.